Selamat siang, selamat datang kembali bersama kami di Obrolan Saga. Iya. Dengan saya Obrolan Santai Gans. Yes. Dengan saya Fajar. Dan saya Arya di sini. Kita berdua seperti biasa. Kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam acara ini dengan topik bahasan pada minggu ini adalah mengenai memanfaatkan bunga deposito untuk mempersiapkan keuangan pasca pandemi. yes. Coba sebelah saya lagi deg-degan karena dia baru pertama kali opening. Nggak apa-apa. Udah belajar Pak. Nggak apa-apa. Nanti The first muncul- one is good ya. Nanti diulangi lagi minggu depan lagi. Oke, minggu ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan yang namanya bunga deposito kepada atau mungkin ke nantinya pada saat pandemi ini sudah selesai, karena memang sudah akan selesai hopefully, karena vaksin katanya sudah mau selesai ya. Tapi semasa menunggu itu kita juga terus mengingatkan untuk rekan-rekan semua untuk selalu menjaga diri dengan 3M, ya nggak sih? Mencuci tangan. Siapa? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, Yes. dan terakhir Menjaga jarak. Ya, 1,5 meter. Kita 1,5 meter nih berdua, dan juga selalu menaati semua aturan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi yang namanya kalau kita sekarang ngomongin keuangan, bahwa nanti pada saat pandemi ini selesai, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan atau freedom pada saat finansial. Tapi sebelum itu kita fokus kepada yang namanya bunga deposito dulu, karena yang paling gampang yang bisa kalian manfaatkan sampai sekarang ini. Karena kalau dibilang-bilang atau dikatakan bahwa memang dikatakan bunga deposito ini atau deposito merupakan investasi yang dengan bunga yang sangat kecil. Benar ya? Benar. Kalau dibandingkan dengan saham, instrumen lain, jadi itu memang yang paling kecil tapi yang paling safe juga teman-teman di situ ya. Jadi kenapa dibilang safe? Karena memang kemungkinan untuk terjadinya kerugian yang besar atau resiko yang besar itu kecil, Iya. karena emang instrumen investasi deposito ini emang risikonya sangat rendah. Yes, dari data yang kita dapatkan juga dia katakan bahwa memang di tahun 2020 atau 2010 sampai 2020 investasi di deposito ini juga dapat mengalahkan inflasi yang terjadi di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa deposito ini adalah sesuatu yang juga menguntungkan bagi kalian semua yang ingin berinvestasi ke depannya. Nah, Jadi apa itu inflasi? silakan Bapak yang bekerja sekarang. Inflasi apa inflasi? Apa sih nggak tahu ya, silakan. Inflasi itu ibaratnya kemerosotan nilai mata uang pada saat ini. Jadi harga-harga barang semakin naik, jadi nilai mata uang itu kan nggak sesuai dengan sebelumnya. Contohnya 1.000 sekarang tahun lalu belum tentu bisa beli permen di 1.000 sekarang. Sekarang. Jadi ada nilai mata uangnya berkurang. Nah, sedangkan di 2020 dari Januari sampai September itu inflasi kita di Indonesia 0,89. 0,89. Ya, 0,89, dan rata-rata inflasi tahunan Indonesia dari 2010 ke 2020 adalah 4,41. Oke, itu lumayan gede ya kalau dibilang ya. Nah, kalau lanjut aja. Nah, sedangkan kalau di deposito kita ambil contoh di perbankan buku 4 atau enggak di BPR kita. Kalau di perbankan raksasa buku 4 itu deposito mereka menurut LPS kemarin 3%. Nah, kalau di kita itu masih di 7,25%, 6% paling rendah. Ya, kita sekarang ya. Nah, itu kalau dihitung dengan inflasi kan kita masih jauh. Iya, sama jauh. Inflasi yang nilainya 0,89%. Itu. Jadi kalau dibilang seperti itu, takutnya nanti pada saat kita berinvestasi di deposito ternyata tergerus oleh inflasi nih Kak. Oh, enggak kok. Ternyata dari data yang kita dapatkan bahwa memang kalau dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di tahun 2020 ini atau 2010 sampai 2020, itu dapat dikatakan bahwa investasi deposito ini masih di atas dari inflasi yang terjadi di Indonesia seperti itu. Tapi sekarang kita akan mengatakan bahwa atau membicarakan bagaimana nanti keuntungannya bahwa deposito ini atau bunga deposito ini bisa kita jadiin apa aja sih Jar gitu loh. Nggak selamanya deposito itu cuman kita tabung terus nanti kan ada juga yang seperti ini. Oke, deposito setahun setelah dapat bunganya dimasukin lagi ke pokoknya. Boleh, nggak masalah, tapi
bagaimana cara memaksimalkan biar tidak seperti itu aja. Kita ngomongin itu sekarang. Jadi silakan yang pertama Fajar bisa dimulai Jadi dulu. untuk kita tahu deposito itu adalah instrumen yang sangat risiko rendah dan sangat liquid Benar. dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti ya kalau kita bicara dengan bursa saham, kalau kalian itu mulai invest di bursa di akhir 2019 Ya. itu sejak Maret itu semua harga terdiskon tanpa kecuali. Jadi itu kan kalian mempunyai minus Ya. dengan aset kalian. Nah, kalau deposito ini masih tetap dia berjalan. Oke. Nah, apa tuh Walaupun namanya? memang tidak ada yang namanya tren kalau kita ngomongin perbandingannya dengan saham dan juga dengan deposito ya, atau mungkin instrumen investasi lainnya dan juga deposito, biasanya instrumen investasi lainnya tuh memang tidak dipengaruhi oleh banyak hal ya. Kalau deposito paling hanya bunga BI aja gitu, atau mungkin LPS aja yang memang mengeluarkan bunga setiap tahunnya berapa maksimal dia bisa mengcover dari asuransi hal tersebut. Seperti itu. Sebenarnya sama-sama bagus, balik seperti obrolan kita yang sebelum-sebelumnya, sama-sama bagus, tergantung kegunaan masing-masingnya. Benar. Kalau untuk jangka panjangnya instrumen di bursa emang bagus untuk jangka panjang. Cuman untuk kalian yang ingin memiliki liquid atau membenarkan, ya kalau sekarang kita kan ngomongnya teman-teman udah sedikit berkurang nih pendapatannya, bisa mengurangi pengeluaran bulanan atau enggak mengcover lah. Mengcover ya, karena arus kas yang kita keluarkan setiap bulannya kan dia terus dengan pengurangan dari income setiap bulannya ini pasti akan ada yang namanya tidak seperti sebelumnya lagi. Nah, dengan adanya bunga ini atau mungkin dari bunga deposito inilah yang kita gunakan untuk menempel enggak sih, mengcover dari apa yang kita menambal semua hal yang memang dulunya biasanya tercover gara-gara gaji, tapi sekarang sudah tidak bisa karena memang ada pandemi. Benar. Gitu. Ya, lanjut. Oke. Keuntungan deposito bisa digunakan untuk menanggung beberapa pengeluaran bulanan. Nah, ketika kita mempunyai tabungan dalam jumlah besar, kenapa enggak store ke deposito saja? Karena pada saat kita menyetor ke deposito, bunganya itu kita bisa dapat selama tahunan, dan itu juga bisa kita gunakan sebagai pembayaran daily monthly kita ya, seperti kayak bayar listrik, bayar tagihan kartu kredit, bayar premi asuransi dan juga hal-hal seperti itu. Jadi mau nggak mau di sini bahwa semua hal yang kita gampangnya kayak gini, kita itu nggak usah lagi yang namanya mengeluarkan uang lebih untuk hal-hal yang rutin gitu loh. Maksudnya kalau kita kalau misalnya saya punya hal yang bisa saya bayarkan setiap bulan, misalnya kartu kredit, listrik, asuransi, itu kan monthly. Terus seperti contohnya kayak telepon, itu kan setiap bulan kita harus bayarkan. Nah, dengan si bunga dari deposito ini, kenapa enggak kita langsung curahkan ke situ semuanya, kan? Jadi seperti itu, bisa dimasukkan ke situ. Jadi jangan hanya ditabung, tapi langsunglah mengalokasikannya kepada beberapa lini kebutuhan yang memang bisa kita bayarkan setiap bulan. Jadi kita juga bisa mendapatkan gaji kita full untuk diri kita sendiri atau mungkin untuk keperluan yang lainnya. Jadi deposito bisa dianggap kayak passive income juga ya, berarti ya. Karena be like that, karena dia juga jatuhnya seperti deposito, maksudnya seperti investasi kan. Kalau misalkan kita ngomong investasi, otomatis akan ada income di sana, mengikutinya otomatis juga akan ada hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan si income ini gitu kan. Balik lagi, tidak hanya dia sebagai tabungan boleh ditabung, boleh dijadikan lagi, di top up lagi dengan deposito yang ada, tapi akan lebih baik lagi kalau kalian bisa memanfaatkannya, karena pada saat itu seperti yang kita bilang juga berdua bahwa kebutuhan yang pokok kalian, seperti minggu lalu misalnya nih, minggu lalu kan kita udah sempat ngomong 30% dari atau mungkin dikurangin pendapatan neto gitu kan, yang untuk yang masalah kredit itu. Nah, kenapa nggak kita bisa menggunakan bunga deposito ini untuk mengambil cover semua pendapatan itu atau biaya itu, jadinya kita tidak usah menguranginya lagi untuk itu. Jadi kita bisa lebih banyak lagi untuk mencari utang. Iya benar. Ya kan? Atau kan kita bisa lebih banyak lagi untuk melakukan hal-hal yang mungkin pos-pos yang dulunya kecil gara-gara bisa di cover oleh si bunga deposito ini,
bisa apa namanya di lebih besar lagi gitu ya. Seperti itu. Lanjut aja. Nah, yang ketiga itu deposito sangat cocok nih untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Seperti nah, kalau punya tujuan jangka pendek yang 1 tahun 2 tahun ke depan misalnya seperti mau beli mobil, atau menikah. Dari bunganya itu kita bisa ambil nih ya untuk setidaknya untuk menambah tabungan lebih. benar. Jadi Nah, kayak gitu. Lalu karena kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena deposito ini memiliki imbal hasil yang tetap dan keamanannya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Gitu. Jadi, tapi ini ada kata-kata bahwa jangan menggunakan bunga deposito atau mungkin deposito kalian sebagai backup untuk jangka panjang, ya kan? Karena memang lebih ini kenapa ya? Mungkin karena kalau perhitungan nilai inflasi kan tadi per Januari sampai September itu masih di atas. Ya. Nah, sedangkan dari 2010 sampai 2020 itu nggak terlalu jauh gapnya dari inflasi. Iya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau jangka panjang, mungkin bisa gunakan instrumen yang lain ya guys. Jadi kalau misalnya memang ada seperti saham atau mungkin hal-hal yang emas gitu ya, memang apa namanya peningkatannya itu lebih signifikan. Kalau deposito kita ngomongin hanya yang berhubungan dengan jangka pendek aja, mungkin setahun, atau mungkin kalau kalian memang masih pengen ada deposito lagi, oke, kita lanjut lagi setahun gitu. Jadi kita continue setiap tahunnya gitu. Bukan berarti deposito itu harus setahun kelar enggak, tapi kita bisa diaruh terus setiap berapa akhir dari periode deposito kalian tersebut. Aruh itu apa, Pak? Aruh itu adalah itulah. Jangan nembak, kan gue nggak tahu. Cari dulu di Google guys. Bisa kalian cari apa sih sebenarnya aruh itu. Jadi sebenarnya aruh itu adalah bagaimana si nasabah tidak perlu datang ke bank lagi untuk agreement. Jadi dia sudah langsung di aruh untuk otomatis automatic roll over. Benar, pinter. Automatic roll over itu biasanya digunakan untuk nasabah yang memang sudah percaya ke salah satu perbankan, jadi mereka udahlah di situ aja, kalau saya taruh aman juga, jadi kenapa nggak kita lanjutin di situ aja, seperti itu. Kebetulan di Bank Sanur juga banyak seperti itu ya. Jadi mereka juga biasanya naruh aja, terus ya udah diaruh terus, nanti pada saat paling bunganya aja yang kita masukkan ke tabungan mereka gitu yang mereka nikmati. Tapi ya kayak tadi kita bilang lagi bahwa kalau pengen lebih maksimal penikmatan dari bunga tersebut, jangan hanya dimasukkan ke tabungan saja, begitu. Tapi gunakan juga. Bukan berarti kita bilang oke, harus diambil, enggak, bukan berarti gitu. Tapi kalian bisa langsung ke kita juga. Pak, ini kita punya bunga deposito sebesar ini, saya punya segini. Nanti saya pengen langsung digunakan sebagai payment untuk listrik saya di rumah, atau mungkin untuk telepon saya, atau mungkin untuk asuransi. Kita sudah bisa fasilitasinya semua itu. Jadi kalian tinggal bilang ke pihak kami, nanti kita akan fasilitasi semua itu, akan lebih gampang lagi buat kalian. Nggak usah lagi nelfon atau mungkin nanti lupa ini gitu ya. Dan juga pasti teman-teman banyak nanya, deposito biasanya kan dengar kata deposito kan nominalnya gede nih. Bener. Nominalnya gede. Nah, kalau kalian itu deposito di BPR Sanur itu minimalnya di nominal itu ada di berapa tadi? Tolong bantu saya. Nanti bisa dicek di website ya guys. Nah, jadi itu. Tapi untuk nominal jangka waktunya adalah 1 bulan. Minimalnya 1 bulan, maksimalnya setahun. Nanti diaruh bisa. Nah, kalau kalian nih bingung, waduh, kalau 1 juta atau 5 juta kan nanggung nih. Nah, kalau seperti itu kalian bisa mulai dari nyisihin tiap bulan nih untuk di tabungan program dulu. Nah, kebetulan saya ada cerita nih tentang nasabah saya. Silakan. Itu nasabah saya itu per bulannya menabung tiap bulan di tabungan program kita, tabungan bulanan, cair tapronya dimasukin ke tabungan karena mungkin punya pengen nominal berapa agar tetap dapat bunga, biar nggak diam di rumah uang itu. Tetap dapat bunga kan kita di tabungan Tamas dapat bunga, di tabungan program dapat bunga. Nanti setelah nominalnya itu sesuai targetnya, sesuai goalsnya berapa, misalnya 10 juta lah. Setelah 10 juta mungkin mau dideposito di kita. Akhirnya bunga-bunganya lagi tumbuh ke kita. Nah, kalian
banyak untungnya kalau Mhm. menaruh uang di bank, meskipun dari tabungan setiap hari, Iya. tabungan program itu akan dapat bunga terus. Jadi Daripada gitu. kalian taruh di rumah, di bawah Hmm. lemari, Nanti kan makan rayap. ya Bener. Jadi begitu guys. Sebenarnya yang paling simple adalah kalau tadi dibilang sama Fajar, oh deposito kan terdengar bahwa sesuatu yang besar 10M, 20M gitu mungkin kedengarannya, atau mungkin bisa kalau LPS kebetulan cuma 2M. Jadi atau mungkin punya deposito tuh harus 500 juta gitu. Enggak juga ternyata. Harus bisa kalau di bawah, lebih kecil lagi. Tapi sebenarnya kalau kalian sekarang ingin dari mulai muda misalnya di umur-umur ya 20-an early 20 itu kalian pengen sudah mulai berinvestasi, kalian itu bisa langsung mulai dengan yang namanya tapro dulu. Tapro kalian buat setiap bulan setelah kalian mencapai tujuan atau mencapai nominal yang pas, nanti bisa ditarik atau mungkin nominalnya sudah sesuai dengan waktunya sudah habis, bisa ditarik langsung gunakan deposito. So kalian masih tetap akan mendapatkan bunga di situ. Jadi itu sebenarnya trik-trik dari cara berinvestasi yang paling gampang sekarang. Jadi nggak ada tuh yang namanya Kak saya cuma uangnya sedikit gitu, enggak kok, bisa kok digunakan. Tapi kalian harus melakukan sedikit modifikasi. Ya bahwa oke kita mulai dengan si tapro dulu, setelah tapro baru kita masukkan ke deposito. ada tips dan trik. Benar, nanti bisa langsung kalau misalnya pengen tahu simulasinya bisa langsung kunjungi di www.bprdesa1.com. Kalian bisa dapat simulasi semua untuk di situ deposito, kredit, dan juga tapro. Itu semua sudah jelas gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi yang namanya bagaimana cara kita untuk memanfaatkan mendapatkan pendapatan atau mungkin bunga deposito Pasca pandemi. sekarang kita ngomongin pasca pandemiknya nih Jar, karena seperti yang tadi kita omongin bersama-sama bahwa memang vaksinasi sekarang sudah mulai nih dibuat. Semoga cepat banget diselesaikan karena kita sudah capek menggunakan masker guys, mohon maaf. Jadi dan juga tidak bisa keluar negeri ya. Jadi oke sebentar. Ya, jadi bisa langsung diselesaikan deh yang namanya pandemik ini biar kita bisa menikmati yang namanya udara segar ini ya, karena memang sudah almost a year ya nggak sih? 10 bulan. Mohon maaf, itu telepon saya bunyi terus ya. Kenapa ya? Jadi seperti itu. Direktur tolong dicek live-nya. Masih ya, masih nyambung ya. Jadi itu sekarang kita sudah mulai harus bersiap-siap nih untuk yang namanya Tuhan. Mohon maaf guys, kayak lagi sibuk nih. Mohon maaf guys, itulah saya yang telepon terus sama orang-orang, padahal nggak ada yang penting-penting banget sih. Jadi gitu. Oke, get back to the topic, karena sekarang kita sudah mulai yang namanya yang tadi kayak new normal sudah mulai. Terus vaksin udah mulai. Oke, sekarang kita harus siap-siap nih, jangan sampai nanti pada saat kondisi ini sudah mulai normal, tiba-tiba kita belum siap. Nah, gimana tuh cara yang mempersiapkan? Kalau katanya Raden Ajeng Kartini nih, kan ada dulu habis gelap terbit. Jadi buku ya. pasti ada setitik cahaya baru. Jadi kalau kita masuk ke terowongan ini udah kelihatan nih titik ujungnya gitu. Tinggal ya. Sekarang kita siap nggak untuk membuka mata ke depan gitu, agar esok kita nggak tahu, karena terus terang di Bali ini kan sangat bergantung dengan pariwisata. Nah, harus kita benar-benar siap dari standar atau safety mereka, karena mereka pasti consumer behavior mereka pasti akan beda ke depan. Nah, jadi kalau untuk pribadi nih ke depannya kita harus di financial dulu guys. Kita kan ngomongin financial dulu ya. Jadi ya itu tambah additionalnya. Jadi itu godok. Bisa kita ke sisi yang namanya financial dulu, bahwa memang oke, pada saat pandemik semua yang namanya rencana pasti akan bubar. Kemungkinan itu akan pasti besar bubar gitu loh. Atau semua kalau terpostpone atau mungkin realisasi tapi tidak sesuai dengan realisasinya. Ekspektasinya penyesuaian, ada penyesuaiannya lah dari acara sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama itu cek kesehatan keuangan Anda di akhir tahun ini. Nah, sebagai
sebagian dari Anda sih mungkin pasti sudah mengalami banyak sekali kekurangan di hal yang namanya finansial, karena memang di sepanjang tahun 2020 ini kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemik ini sangat yang namanya mempengaruhi bagaimana yang namanya sisi finansial kita. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk bersiap-siap nanti tahun 2021 hopefully sudah mulai yang namanya normal life lagi, bisa langsung di situ kalian mengecek semua saldo atau mungkin rasio keuangan kalian. Karena kalau misalnya dibilang bahwa rasio keuangan kan cuma untuk orang-orang yang atau untuk perusahaan aja, tetap nggak juga loh. Benar. Misalnya kalau udah ngecek nih, aduh kita kan udah pandemi, udah nggak bisa kerja, keuangan kacau. Nah, kita bisa menyiasatinya dengan mengatur keuangan, diatur lagi, dipilah-pilah lagi, yang mana menurut kalian misalnya mempunyai bisa direalisasikan di jangka pendek, ya seperti misalnya liburan. Kalau kakak kan pengen liburan terus gitu ya. Saya pengen beli tas terus, mohon maaf, kalau liburan mah biasa aja. Nah, untuk misalnya menikah, Fajar mau menikah tahun depan. Lalu jadi gitu, disusun lagi, diulang lagi, yang mana sekiranya bisa direalisasi atau perlu penyesuaian, monggo, karena ya tujuan masing-masing kan beda, persiapannya pun juga beda. Pribadi masing-masing. Jadi sekarang manfaatkan di akhir tahun ini, karena kan masih bulan depan masih Desember, jadi kalian di sini yuk sama-sama ngecek dulu rasio-rasio keuangan kalian. Kalau memang merasa pasti ada yang mesti diperbaiki, kita langsung highlightkan itu pada saat nanti di tahun 2021 di semua sudah kembali normal, kita sudah bisa apa yang harus saya lakukan, buka usaha kah, atau mungkin memaksimalkan di investasi kah, atau mungkin hal seperti itu bisa kalian lakukan di situ seperti itu ya. Lanjut. Yang berikutnya itu kesempatan berkarir dan berbisnis atau membuka usaha itu pasti jauh lebih baik dan akan terbuka lebar. Nah, sekarang pandai seperti yang tadi saya bilang nih, pandai-pandai kita di mana pasca pandemi habit orang atau perilaku konsumen, consumer behavior atau perilaku konsumen itu pasti akan berubah. Kalau bisa ya kalian harus bisa membaca itu dulu, dan mungkin yang telah belajar banyak setelah pandemi, di pandemi ini ya kita kan lebih banyak WFH kan. Benar. Jadi kita tuh punya kesempatan untuk belajar sesuatu hal yang baru, seperti saya misalnya jadi konten kreator abal-abal gitu. Well, this is good. Jadi kayak kemarin baru kemarin saya kebetulan kan kita memang ada beberapa yang lini fashion atau mungkin apa gitu ya. Dulu terjadi pergeseran yang sangat besar, yang ini baru kemarin saya dapat nonton di salah satu live di YouTube kalau nggak salah. Jadi dia ada bukan fashion designer ya, dia adalah ini apa namanya fashion stylist ya. Karen Delano tuh bilang gini bahwa sekarang itu kalian nggak perlu tas yang mahal untuk tampil mewah di depan klien kalian, karena apa yang dilihat klien hanya sebatas ini. Kalian nggak mungkin naruh tas di sebelah kalian untuk biar kalau zaman dulu kan pada saat kita ketemu klien kan memang kalau sebagai seorang marketing mungkin itu look pertama tas yang mahal, mungkin itu bisa menunjang dari penampilan kalian. Tapi kalau sekarang you don't have to have a good bag. Dia bilang yang penting kalian punya aksesoris yang bisa membuat kalian stunning di situ, lalu nanti udah cukup. That's the thing. That's ada shifting di situ, ada perubahan di situ. Bahwa dulu orang datang ke klien dengan mungkin apa ini itu dengan badan yang glamor. Sekarang yang penting apa yang dilihat sama klien aja, seperti yang di sini. Ya udah cukup segitu aja. So itu yang bisa kalian juga manfaatkan. Bahwa sekarang kebanyakan orang untuk mungkin nantinya, karena yang saya tahu juga pada saat pandemik ini banyak banget yang WFH. Nanti pada saat selesai pandemik mungkin ada perusahaan yang juga memang nggak usah ada kantor, kita ngapain sih punya kantor gitu loh. Lebih efisien dengan mungkin untuk untuk perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang mungkin teknologi atau mungkin hal seperti IT, itu biasa mereka tidak perlu kantor yang besar. Tapi untuk perbankan memang harus ada karena kan pelayanan. Atau mungkin one day kita bisa work from home dengan cara yang seperti apa, itu bisa dipermudah lagi. Karena gimana ya? Karena new normal itu kan sebenarnya kita udah ada alami dari 2002. Ya, kita di 2002 terus
kejadian 9/11 9/11, ya. itu kan kita ke mall harus pakai Metal metal detector. detector, itu kan sebuah kebiasaan baru kan Benar. sebenarnya. Sekarang sih Jadi, lebih ini lagi ya. ya, sekarang pinter-pinter kita melihat celah di kebiasaan baru Hmm, atau di new normal ini, melihat celah masuk ke pasar. benar. Jadi seperti itu. Sekarang bisa kalian gunakan untuk memikirkan, oke, 2021 ini pandemic, oke, we're done with this pandemic, apalah itu, dengan cara ya udah vaksin pasti akan segera kita dapatkan. Setelah itu kita akan bebas dari yang namanya pandemic ini. Tapi setelah itu ya seperti yang kita tadi bilang, yuk siap-siap apalagi nih yang mesti kita perbaiki. Tadi udah buat kalau yang dulunya bekerja dan masih punya kontrak mungkin ya, atau mungkin masih akan dijanjikan perusahaannya untuk dipanggil lagi, oke, yuk persiapkan diri kalian. Persiapkan, oke, mungkin ada tambahan skill, atau mungkin selama pandemi ini kalian bisa ngambil kursus apa nanti pada saat kalian masuk. Oh, saya udah bisa ini Pak, jadi nilai kalian bertambah lagi di situ. Benar. Yang kedua, mungkin pada saat orang-orang yang teman-teman atau teman-teman kalian yang sudah di PHK gitu, yang sudah selesai, oke, kita selesai, kita nggak bisa manggil kalian lagi nanti pada saat event normal pun kita nggak bakal panggil. Kan ada yang seperti itu juga ya. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Oke, yang pertama, kalau misalnya udah bosen dengan bekerja, yuk buat usaha apapun yang kalian bisa gunakan. Jadi sekarang jangan lagi yang namanya bilang, oh modelnya nggak ada kak, atau mungkin nggak punya skill kak. Oke, stop denying yourself, because pada saat sekarang yuk kita harus bisa sendiri. Karena untuk bisa survive di dunia yang sekarang ini, karena 2020 was very shocking everybody. Ya, semua terguncang, semua merasa bahwa ini adalah sebuah cobaan yang sangat besar. Bukan berarti bahwa percobaan yang sangat besar kita harus berlarut-larut gitu ya. Harus berpangku tangan seperti itu. Tapi sekarang yuk sama-sama balik lagi ke semula. Pada saat harusnya sih pada saat terjadi, contohnya kayak gini, pada saat satu perusahaan atau contoh yang paling simpel deh yang kalian bisa ini kan ya, pada saat dulu Lion Air jatuh, setelah Lion Air jatuh pasti maskapai itu akan melakukan perubahan yang sangat bagus. Yang namanya delay mungkin berkurang, yang biasanya seperti itu ya, kita nggak ngomongin merek itu seperti itu ya, tapi intinya seperti itu. Jadi mulai sekarang yuk, ini udah ada guncangan, anggaplah ini adalah salah satu turbulensi yang sangat besar di dalam suatu penerbangan, yaitu kehidupan kita ini sekarang, yang mengharuskan kita menggali lagi mau ngapain lagi, mau ya, sama kayak saya ini orang belakang panggung. Jadi akhirnya dia tidak terus depan panggung. Kalau saya sih memang depan panggung ya. Makin dikasih tanggung secara akhirnya gitu. Mau nggak mau kan ya, kita harus belajar. Benar. Seperti yang kita bilang kemarin, keep yourself relevant, bisa beradaptasi dimanapun dan apapun, itu bakal menjadi salah satu kunci. Benar Pak. Jadi mulai sekarang yaitu jangan sampai kalau ada yang bilang gara-gara yuk mulai yuk ngapain kayak gitu, yuk ngapain, mulai aja dulu. Nah yang paling penting adalah the one and only kuncinya adalah disiplin ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai pada saat kalian sudah merencanakan semua ini bahwa disiplin kalian itu kurang. Jadi even dalam semua hal, kalau dalam keuangan, kalau tadi kalian sudah melakukan perencanaan, atau mungkin ada rasio-rasio yang kalian bisa gunakan, atau mungkin ada rasio yang kalian bisa sesuaikan. Sekarang waktunya kalian untuk melakukannya dengan sedisiplin mungkin. Oke, kalau misalnya seperti ini, saya harus merencanakan keuangan seperti apa, saya harus menambah investasi seperti apa, atau mungkin mengurangi di lini yang mana, seperti itu. Jadi itu dia kayak bahasan kita awal ya, paling awal itu kan merencanakan keuangan. Nah, setelah kita tahu ada ya, kita juga tidak menginginkan adanya hal seperti ini, cuman untuk mengantisipasi hal terburuk itu dalam hidup kan kita harus punya. Iya. Nah, benar. Itu disiplinlah soal keuangan. Mulailah pilah-pilah yang mana rasanya kemarin terlalu berlebih ya, nggak penting gitu ya. Ya kalau emang suka ya, kalau suka ya mau gimana lagi. Mau ya susah sih kalau. Tapi yang kita ngomongin adalah yang ideal aja gitu loh. Jadi yang paling penting sih bagaimana cara kalian untuk merefleksikan diri kalian sendiri, nggak cuman lagi ke
keinginan yang lain, tapi ke diri kalian sendiri, bahwa kalian juga harus bisa mengukur kemampuan kalian. Seperti minggu lalu, 40% aja untuk yang namanya rasio utang, sisanya jangan. Itu. Oke. Itu aja untuk hari ini sepertinya. Mohon maaf sekali kalau misalnya tadi live-nya agak sedikit mundur karena memang ada setup ini itu karena yang baru. Karena kemarin kita bukan lagi karena kemarin kita sempat ada yang namanya gangguan di Facebook, jadi kita device-nya ada baru lagi sekarang. Itu anything comment atau mungkin ada masukan buat live minggu depan, bisa langsung di komen di bawah sini di Instagram, di Facebook, di YouTube juga boleh. Jadi kita akan live seperti biasa setiap hari Selasa. Tayangnya di YouTube setiap hari Kamis. Yes, jadi Selasa akan ada di Facebook dan juga Instagram. Di Facebook kita di BPR Desa Sanur dan Instagram di BPR Desa Sanur, dan juga nanti di Facebook di PT BPR Desa Sanur. Bisa di subscribe, like, dan juga komen gitu ya. Oke, terima kasih yang udah gabung. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau tadi ada yang kurang atau mungkin ada yang menurut kalian tidak sesuai. Boleh nanti kalau misalnya ada kekurangan dari kami, bisa langsung diinfokan ke kami via DM Instagram juga, atau mungkin di message di Facebook. Oke. Yang di fanpage boleh di komen mungkin suara kami karena ini setup baru kami. Ini setup baru. Jadi baru. Siapa tahu kalau kamera suaranya kurang jelas, nanti kita akan perbaiki lagi nanti di live minggu depan. Ya itu aja. Ada Fajar teman lagi? Jadi mari kita menyongsong new normal yang baru. Yes. Optimis wabah yang kita alami sekarang segera berlalu. Tetap jaga kesehatan. Yes, 3M. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk tahun depan itu kembali berjalan normal. Astungkar ya. Terakhir, being able to adaptive, yes. Keep yourself relevant. Tuh gitu katanya ya. Itu aja untuk hari ini. Saya Arya dan juga rekan saya Fajar. Kita pamit, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.